Recording in progress. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita ketemu lagi dalam materi fisiologi. Nah, untuk materi fisiologi hari ini saya buat melalui kanal video YouTube. Bisa teman-teman akses semuanya dengan mudah. Untuk diperhatikan, materi hari ini adalah materi yang saya sampaikan tanggal 9 bulan 5 tahun 2022 atau pada bulan kedua di atau minggu kedua di bulan Mei 2022. Nah, teman-teman silahkan mengakses video ini atau materi perkuliahan ini sesuai dengan jadwal di minggu kedua. Misalkan di kelas A hari ini jam 3 sampai 5, itu jam setengah 9 dimulai sampai jam 11 kalau nggak salah, kalau setengah 11 ya. Silahkan diakses video ini. Begitu juga dengan kelas yang lain sesuai dengan jadwalnya. Nah, jangan sampai jadwal perkuliahan ini diakses atau video perkuliahan ini diakses tidak melalui jam perkuliahan. Nah, karena tidak dapat mengakses atau nanti linknya sudah saya tutup. Nah, oke, selanjutnya langsung saja akan saya putarkan videonya atau materi perkuliahannya. Bisa teman-teman akses di kanal YouTube dan bisa didengarkan dengan sampai habis ya. Nanti presensinya bagaimana akan juga saya terangkan di materi perkuliahan kita. Oke, langsung saja akan saya share. Oke, hari ini kita akan belajar sistem muskuloskeletal. Nah, sistem muskuloskeletal ini sebenarnya sudah saya sampaikan di minggu yang lalu ya. Di minggu lalu sebenarnya muskuloskeletal 1, tapi ini muskuloskeletal 2 yang lalu kita membahas terkait tulang yang minggu kemarin. Dan hari ini muskuloskeletal pada bagian otot. Nah, teman-teman bisa menambah lagi ilmunya dalam materi muskuloskeletal. Nah, muskuloskeletal bagian otot ini sebenarnya sudah pernah diajarkan oleh dosen-dosen teman-teman semuanya di semester yang lalu, ya ini di mata kuliah anatomi. Nah, kita akan mengulang lagi materi otot sehingga teman-teman bisa lebih paham memahami terkait bagian otot pada manusia. Oke, langsung saja kita akan masuk materi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, untuk diperhatikan teman-teman semuanya, presensi hari ini atau tata tertib perkuliahan pada hari ini yang pertama adalah perhatikan video yang telah dibuat ini atau video perkuliahan kita. Kemudian presensi dilakukan pada kolom komentar YouTube. Formatnya adalah nama, selanjutnya diikuti dengan kelas dan diikuti dengan NPM atau nomor peserta mahasiswa atau nomor induk mahasiswa seperti itu. Kemudian dilarang coret-coret komentar dengan hal yang tidak sesuai. Isi komentar dengan presensi. Presensinya formatnya jelas, nama, diikuti NPM, diikuti kelas dan NPM. Kemudian perkuliahan dilakukan sesuai jam perkuliahan mata kuliah. Jadi sesuaikan dengan jadwal yang sudah dibuat. Dan ketika mata kuliah ini disajikan secara online, jangan diisi oleh mata kuliah yang lain. Silahkan konsentrasi pada materi kuliah masing-masing. Jadi sampai habisnya mata kuliah, dari awal sampai habis silahkan diakses perkuliahan ini. Di luar jam jadwal tidak diperbolehkan atau tidak dapat mengakses perkuliahan video ini di kanal YouTube. Kemudian sudah gunakan akun sendiri, baik akun YouTube atau email untuk melakukan komentar. Jadi teman-teman bisa login pada akun YouTube-nya atau pakai akun emailnya.
Kemudian mahasiswa tidak dibenarkan titip presensi. Misalkan si A nanti mengetik komentar untuk presensi teman C, teman D, nah itu tidak boleh sekali. Jadi silakan menggunakan akun masing-masing, entah itu akun YouTube atau akun email untuk melakukan pengisian di kolom komentar. Jika ada pertanyaan mengenai materi, ditulis pada komentar setelah format presensi. Contohnya adalah kalau tadi di presensi adalah nama, kelas, NPM, mohon maaf ini agak keliru ya, dari nama, kelas, NPM, kemudian diikuti dengan pertanyaannya. Nanti atau besok di pertemuan yang akan datang akan saya bahas mengenai pertanyaan tersebut. Kemudian ingat perkuliahan hanya tersedia pada waktunya dan ikuti format presensi untuk melakukan presensi kehadiran. Diingat waktu jamnya, diingat juga waktu apa namanya perkuliahannya dan format pengisian presensi. Nah, itu teman-teman. Dan selamat kuliah. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mengingatkan kembali, ini masuk ya dalam perkuliahannya, bahwa muskuloskeletal itu kemarin kita sudah bahas ulang dan saat ini kita membahas terkait otot. Jadi ilmu atau muskuloskeletal ini artinya adalah otot dan tulang yang ada pada manusia tentunya. Nah, muskuloskeletal ini atau muskuler merupakan jaringan otot pada tubuh manusia atau ilmu yang mempelajari adalah miologi. Kemudian skeletal atau oase adalah tulang, kerangka tubuh, atau ilmu yang mempelajarinya adalah osteologi. Jadi ada dua, ada miologi dan osteo. Kalau osteo itu biasanya berkenaan dengan otot, kalau teman-teman yang dulu anatominya dengan saya, pasti ketika kita menyebutkan tulang didahului dengan nama OS. Nah, OS itu apa? Osteo. Nah, maksudnya seperti itu. Osteo itu apa? Ya tulang, itu sebenarnya namanya seperti itu. Kemudian miologi atau dulu ada miokondria, ada mio pada bagian otot-otot tertentu. Nah, itu karena apa? Mio itu artinya adalah otot itu sendiri. Nah, teman-teman, mohon perhatiannya bahwa di dalam materi ini, seperti biasanya, saya akan memberikan tugas pada nama-nama yang sudah saya tunjuk. Nah, untuk materi hari ini, materi muskuloskeletal bagian otot, ini yang pertama kelas A, ada ini, silahkan diperhatikan ya, ada kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Silahkan teman-teman yang merasa namanya tertulis di situ, silahkan membuat resensi dari materi saya. Ya, berupa filenya berupa Word, dan dikirimkan melalui email ini. Nah, kemudian untuk yang kembali muskuloskeletal 1 atau pada bagian tulang, segera juga mengumpulkan pada email tersebut. Tugas ini akan saya tunggu hingga akhir dari jam ini atau jam perkuliahan muskuloskeletal bagian otot ini. Entah itu bagian muskuloskeletal pada bagian otot, bagian tulang, atau nanti di materi yang kedua. Jadi seperti itu ya. Jadi saya tunggu sampai akhir hari ini atau akhir perkuliahan hari ini. Jadi silakan dikumpulkan melalui email tersebut, formatnya Word. Ya, formatnya Word, apa yang sudah saya sampaikan itu di resensi dengan formatnya Word. Jangan Word PDF, jangan Word PowerPoint ya. Word. Jadi temanya adalah artikel, resensi artikel perkuliahan. Nah, nanti saya juga akan memberikan materi lagi dengan tema sistem pencernaan dan olahraga. Nah, nama-nama yang membuat resensi adalah seperti ini. A, B, C, D, dan E.
Teman-teman yang di kelas A kemarin kan sudah mendapatkan materi ini. Nah, silahkan untuk yang mendapatkan tugas melakukan resensi video tersebut. Ya, 1A kemarin kan sudah, untuk yang belum kan B, C, D, dan E. Ya, silahkan dikerjakan. Dikumpulkan di mana? Sama di email tadi. Nama emailnya atau format eh, format tugasnya silahkan dikirim dengan judul tugas fisiologi dengan materi apa, dari pencernaan, muskuloskeletal 1 bagian tulang, muskuloskeletal 2 bagian otot. Nah, itu silahkan teman-teman memberikan judul pada kiriman email tersebut. Dan jangan lupa disertakan nama dan kelasnya. Nah, langsung saja masuk dalam materi hari ini, bahwa muskuloskeletal, entah itu tulang ataupun otot, fungsinya adalah yang pertama adalah proteksi, ya, melindungi otak dan organ dalam. Otak kita, untuk tulang ada yang namanya kranium. Ya, kranium itu atau facialis ini memiliki bagian-bagian tulang untuk melindungi si otak tersebut. Mengapa otak itu dilindungi? Karena otak merupakan bagian vital dari tubuh manusia. Kalau saya ibaratkan, otak itu adalah PC. Anda tahu PC? PC itu seperti di komputer, ya, di komputer Anda. Komputer Anda, misalkan PC-nya Anda banting, ya, Anda buang, komputer Anda tidak bisa hidup atau tidak bisa digunakan. Nah, sama seperti otak manusia. Otak manusia ketika dibanting, ketika ketika mendapatkan gangguan, nah ini nanti akan berakibat pada fungsional tubuh Anda. Anda lihat sendiri ketika ada kecelakaan atau ada eksiden dengan kepala Anda, ini mengakibatkan permasalahan pada tubuh Anda. Nah, ini yang makanya dalam tubuh itu diberikan lindungan. Kemudian apalagi? Ada bagian jantung, ada bagian paru-paru, dan ada bagian lambung kita dilindungi oleh cervicalis itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana Pak dengan otot? Nah, ada di sini juga di bagian bagian sternum, kemudian di bagian koste. Ini ada beberapa otot atau ada yang dinamakan diafragma. Kalau kemarin kita berbicara di sistem pernafasan, ototnya dari sini tujuannya apa? Ya, melindungi dari bagian yang ada pada tubuh bagian atas kita. Kemudian apalagi? Ada bagian paha, contohnya di femur. Di femur itu ada beberapa otot yang melindungi tulang-tulang atau menempel pada tulang-tulang femur itu sendiri. Kemudian bagaimana Pak yang paling penting? Di kepala ini banyak sekali bagian-bagian otot. Trapesius, pada bagian leher, melindungi pada bagian saraf-saraf di tulang belakang, itu salah satu contohnya. Kemudian support, menjaga posisi tubuh. Tubuh bisa bergerak. Kalau kemarin saya mencontohkan itu adalah tubuh kita itu seperti pakaian. Ketika pakaian itu tidak digantung, tidak pakaikan pada manekin, kita tidak dapat menilai, oh pakaian ini bagus atau buruk. Nah, tubuh manusia juga gitu. Tubuh manusia jika tidak dilengkapi dengan tulang, tidak dilengkapi dengan otot, maka tidak bisa melakukan aktivitasnya, tidak bisa bergerak, tidak bisa eh, apa namanya, tidak bisa menjaga eh, fungsional tubuh, sehingga manusia jika tidak memiliki tulang dan tidak memiliki otot, maka dia akan menulai atau dia akan tidak bisa bergerak. Kemudian deposit sebagai penyimpan lemak dan mineral. Pak, lemak itu kan tidak dibutuhkan. Nah, lemak ini sebagian, atau tidak semuanya, sebagian bisa digunakan
untuk energi. Energi apa? Energi untuk menunjang aktivitas. Kemudian mengungkit sebagai mesin mengungkit sederhana yang menimbulkan gerakan atau tenaga. Dalam artian di sini adalah penunjang aktivitas gerak sehari-hari. Kemudian pembentukan sel darah, hematopoiesis. Ini salah satu contohnya pada tulang. Tulang ini adalah salah satu pembentuk dari sel darah itu sendiri. Dan keseimbangan mineral. Karena tubuh ini harus memiliki mineral yang cukup untuk dapat meningkatkan pH-nya atau meningkatkan kondisi homeostasisnya. Mohon maaf, saya sedikit dulu. Kemudian apa sih otot itu? Ini definisi dari otot sendiri adalah sebuah jaringan konektif yang tugasnya utamanya adalah berkontraksi, yang berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Ada juga yang jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga dapat menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi atau berelaksasi, mohon maaf. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Kerja otot atau yang disebut dengan kontraksi. Nah, kontraksi itu apa? Kontraksi ini adalah memanjang dan memendeknya otot. Yang ada di sekitar saya adalah kursi. Teman-teman bisa bayangkan ya, atau bisa melakukannya. Anda coba mengangkat kursi. Posisi mengangkat, kemudian ada tahan. Ini adalah posisi otot mengalami kontraksi. Jadinya apa? Otot itu mengalami pengerasan. Nah, inilah yang dinamakan kontraksi. Ketika posisi kursi itu di bawah, kemudian Anda angkat, nah otot ini mengalami pemendekan. Nah, mengalami pemendekan ini akibat apa? Akibat Anda mengangkat benda yang terlalu berat atau yang terasa berat. Terasa berat, diangkat, ini mengalami kontraksi atau mengalami pemendekan. Nah, kemudian setelah Anda angkat, kemudian Anda turunkan, otot Anda mengalami pemanjangan atau melakukan relaksasi. Nah, ini dimaksud dengan kontraksi otot. Nah, otot ini juga salah satu alat gerak aktif. Maksudnya apa? Otot ini harus dipengaruhi oleh sel saraf. Ketika saya mau memegang mouse, ini adalah sel saraf saya memerintahkan, tolong ambilkan mouse tersebut atau tolong gerakkan mouse tersebut. Sel saraf memberikan impuls pada ada otot, kemudian otot memberikan pada bagian tangan ya, tangan untuk mengambil atau menggerakkan mouse tersebut. Atau teman-teman pada saat melakukan aktivitas olahraga seperti sepak bola, voli dan lain-lainnya, otot ini ketika mau bergerak atau berkontraksi ini akibat dari saraf kita untuk memerintahkan gerakan pada tubuh kita. Contoh, misalkan teman-teman ada di suasana voli, ada sebuah bola yang melambung. Nah, ketika bola itu melambung, teman-teman membuat suatu gerakan. Ini nanti bolanya ketika datang pada saya, mau saya apakan? Mau saya passing ke nomor 5, ke nomor 6, nomor 1, katakanlah seperti itu ya. Nomor 1 atau seperti apa? Nah, sel saraf Anda memerintahkan, oke, ini posisi kanan Anda. Posisi kanan itu diisi kalah nomor 6, seperti itu. Dipasingkan ke posisi 6. Terus 6 juga berpikir, bola ini datang kepada saya, terus mau saya apakan? Nah, saraf memerintahkan tangan untuk memberikan passing ke nomor 5. Nah, datang ke nomor 5, kemudian ini nanti seperti apa? Bolanya akan saya lambungkan. Terus, ya, bola dilambungkan, kemudian terus siapaan lagi? Ada nomor 5, nomor 2 untuk melakukan smash. Nah, smash nanti di mana lagi letaknya? Sel saraf memerintahkan si nomor 2 tadi
lakukan gerakan, memukul bola, tangan nanti akan memukul bola, kemudian tujuannya ada di kanan atau di kiri arena lawan. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian, otot itu adalah ada yang sadar dan tidak sadar. Gerakan sadar contohnya ya kita melakukan aktivitas sehari-hari, kita mengangkat beban, kita memukul bola, kita menendang bola, dan ada yang tidak sadar, contohnya adalah gerakan refleks. Teman-teman kalau misalnya, eee, tidak tahu kemudian dilempar bola, pasti ada gerakan refleks, ya. Atau teman-teman sedang enak-enak duduk kemudian, patelanya atau dengkulnya itu diketuk atau dipukul sama, apa namanya itu, palu. Nah, nanti ada refleks untuk, apa ya, menjejek ya bahasa Indonesianya, atau, menendang ke depan, karena seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari, eee, gerakan yang tidak sadar. Next. Nah, karakteristik otot ada 4, yang pertama adalah iritabilitas, kontraktilitas, ekstensibilitas, dan elastisitas. Kita akan bahas satu persatu. Iritabilitas merupakan kemampuan otot untuk menerima dan menanggapi rangsangan yang bermacam-macam. Sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa ketika otot itu bergerak, ketika otot itu melakukan aktivitas, didahului dengan, saraf memerintahkan, otot tersebut untuk menggerakkan bagian tulangnya, sehingga tulang tersebut dapat bergerak. Rangsangan dari mana? Ya, rangsangan dari sel saraf atau berupa pesan dari otak manusia. Ada yang namanya kontraktilitas. Apabila otot menerima rangsang, setelah menerima perintah, maka otot akan memiliki kemampuan untuk memendek. Memendek itu artinya apa? Melakukan kontraksi atau melakukan gerak. Contoh tadi sudah saya sampaikan, tolong angkat meja yang ada di sekitar Anda, ya. Katakanlah Anda mengangkat meja. Ketika proses mengangkat, ya, proses mengangkat, ini otot Anda mengalami pemendekan atau sedang melakukan kontraksi. Ekstensibilitas merupakan kemampuan untuk menunjang baik dalam keadaan aktif dan pasif otot. Maksudnya apa? Ini adalah proses relaksasi. Ketika tadi, di kontraktilitas tadi ada memendek, kemudian setelah Anda menurunkan beban atau, tidak melakukan aktivitas, maka otot Anda setelah mengalami kontraksi tadi melakukan relaksasi. Dan ada elastisitas. Apa itu elastisitas? Elastisitas adalah apabila otot dalam keadaan memendek ataupun memanjang, kontraksi atau relaksasi, maka otot memiliki kemampuan untuk kembali seperti semula ketika beristirahat. Normal, jadi ketika memanjang dan memendek, ketika melakukan kontraksi dan relaksasi, ini dilakukan dengan normal. Loh Pak, apakah ada yang tidak normal? Teman-teman bisa melihat, peristiwa atau ketika Anda kram. Nah, kram ini kalau teman-teman alasannya adalah, "Oh, nggak tahu latihan, oh, nggak tahu, pemanasan terlebih dahulu nih, pemanasannya kurang suwe nih." Nah, itu adalah, diagnosis orang-orang yang, awam, orang-orang yang, berpikiran, eee, seperti itu. "Oh, nggak tahu latihan nih, oh, nggak tahu," seperti itu. Nah, ketika dilihat dari medisnya bahwasanya kenapa kram itu bisa terjadi, karena tidak mampu memanjang dan memendek secara normal, atau ketika proses kontraksi dan relaksasi ini tidak bisa berjalan dengan baik. Ketika beristirahat, artinya apa? Otot ini mengalami penormalan, mohon maaf, mengalami penormalan dari posisi memanjang atau berkontraksi, kemudian memendek atau relaksasi, seperti itu. Nah, perhatian semuanya, attention please.
pada pertemuan minggu depan menggunakan Google Classroom. Dan link-nya seperti ini. Anda bisa menulis terlebih dahulu, kemudian diingat, dan dimasukkan pada pertemuan minggu depan apa namanya platform atau aplikasi Google Classroom dengan mengklik apa namanya ini kode ini pada link Google Classroom dan langsung saja gabung kelas untuk mengikuti kelas minggu depan. Nah, jadi tidak bisa diakses hari ini atau minggu-minggu ini, baru bisa diakses minggu depan. Nah, bagian otot manusia. Teman-teman kalau melihat bagian-bagian tubuhnya, ya, yang sering, wow, perutku loh kotak-kotak, kotak 6, kotak 4, atau kotak siji, nah, katakan seperti itu. Nah, ini adalah otot-otot yang ada pada tubuh kita, pada perut, pada lengan, tricep, bicep, abdomen, pada gluteus. Teman-teman kalau aktivitasnya sering pakai kaki, gluteusnya mungkin bisa keras, atau pada atlet-atlet binaraga, tulang pada bagian chest atau bagian shoulder-nya ini mungkin bisa meningkat. Ini adalah bagian-bagiannya, bahwa teman-teman bisa melihat gambar yang paling bawah ini, bahwa sebenarnya yang dikatakan otot atau yang dinamakan miologi ini atau mio ini adalah pada bagian miofibril ini, atau otot itu sebenarnya adalah ini. Nah, terus bagaimana Pak otot yang besar ini? Ini adalah yang dinamakan muscle belly, atau yang dinamakan satu gelonggong otot. Nah, ini bisa dilihat bahwa otot itu sebenarnya satu buah atau yang dinamakan miofibril ini. Kemudian bisa membesar, akibatnya apa? Akibatnya miofibril ini mengalami peningkatan massa. Sehingga muscle belly yang ada pada bagian tubuh-tubuh yang lainnya ini mengalami pembesaran. Anda ingin, wow, six pack. Kalau aku buka baju ya pada saat olahraga, jadi dilihat cewek-cewek, wah, apa, bagian tubuh si anak laki-laki itu adalah seperti itu. Wah, kotak-kotak, seperti itu. Nah, karena apa? Teman-teman sering melakukan aktivitasnya di otot bagian perut, abdomen. Nah, terus bagaimana Pak yang apa namanya ototnya cuma satu pada bagian perut alias buncit. Nah, karena apa? Tidak pernah melakukan aktivitas pada bagian otot kita, pada bagian perut. Nah, diisi lemak, 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 akhirnya lemak itu mengembang pada bagian perut. Nah, kadar lemak itu antara pria dan wanita itu paling banyak ada pada wanita. Si wanita ini, mohon maaf, saya mengkreditkan jenis kelamin, bahwa wanita ini ya rentan sekali kegemukan. Nah, bahayanya seperti itu, rentan sekali kegemukan karena apa? Jumlah lemak yang ada pada wanita itu paling banyak, paling besar dibanding dengan laki-laki, ditinjau dari jenis kelamin dan ditinjau dari aktivitasnya. Maka dari itu, teman-teman, ibarat sepeda motor. Sepeda motor kalau Anda isi bensin, ya, isi bensin ini artinya bagian motor ini diisi oleh air. Air ini maksudnya bensin ya, diisi oleh air. Anda ingin menghabiskan air atau menghabiskan bensin ini, tujuannya adalah menggunakan motor tersebut. Sama seperti tubuh manusia. Anda ingin apa namanya tubuh Anda ini tidak berlebihan lemak, maka harus Anda gunakan tubuh ini untuk melakukan aktivitas. Aktivitas apa? Ya aktivitas fisik. Terserah mau seperti apa, mau konsentrasinya seperti apa. Pada olahraga aktivitas fisik yang menunjang bodybuilder atau body tubuh, atau pada kecabangan. Silahkan. Dengan melakukan aktivitas fisik itu, maka lemak ini pada bagian tubuh akan berkurang. Jadi prinsipnya seperti itu. Jika tubuh tidak dilakukan
aktivitas, maka nandon, apa ya bahasa Jawa, bahasa Indonesia nandon, maka menumpuk semuanya di situ. Tujuannya seperti itu, Anda diberikan makan, Anda contohnya bensin tadi, diberikan makan, tubuh untuk mengolah, nah sebagian besarnya, nggak sebagian kecil, sebagian besarnya itu harus Anda manfaatkan untuk aktivitas, penunjang aktivitas. Kayak motor tadi, wis diisi full tank, tapi kalau nggak digunakan, ya wis nandon di situ, ya wis menumpuk di bagian sepeda motor di situ. Nah, inilah bagian tubuh. Jadi diingat bahwa miofibril itu adalah salah satu serat otot saja. Atau Anda bisa sebutkan serat otot di dalam muscle belly atau segumpal otot tersebut. Nah, macam-macam kontraksi otot atau proses pemendek. Ada kontraksi isotonis, isometrik, dan isokinetik. Akan kita bahas satu persatu. Isotonis, ya ini kontraksi otot mengalami perubahan panjang. Begitu juga dapat berupa konsentrik atau otot memendek. Contohnya pada isotonis ya, ini adalah mengangkat barbel. Ketika proses awal mengangkat barbel, ini adalah salah satu contoh otot Anda mengalami pemendekan. Kemudian menurunkan barbel, nah relaksasi otot Anda mengalami pemanjangan. Jadi sama seperti contoh saya yang di awal dengan menggunakan pengangkatan meja atau pengangkatan kursi yang ada di sekitar Anda. Kemudian ada isometrik. Apa itu? Ya, di kontraksi ini tidak terlihat dengan adanya gerakan seperti ketika mempertahankan sikap tubuh mendorong benda. Pada pencak silat, Anda melakukan kuda-kuda. Nah, apa yang melakukan kontraksi di sini? Nah, ini ada pada bagian otot pada tungkai Anda, tungkai pada bagian bawah, kemudian tungkai pada bagian paha Anda atau bagian femur, dan pada bagian apa namanya perut. Nah, ketika proses kura-kura ini artinya apa? Sorry, kuda-kuda kok kura-kura. Kuda-kuda ini artinya apa? Otot Anda mengalami kontraksi, tetapi dengan keadaan stagnan atau keadaan yang diam. Ya, Anda diam kalau kalau jalan sini ya tidak bukan termasuk sorry, kalau Anda berdiri saja ini tidak termasuk isometrik. Tapi ketika Anda posisi kuda-kuda ketika pencak silat, ya ini dinamakan isometrik. Atau bisa juga teman-teman mendorong apa namanya tembok. Nah, ketika proses mendorong tembok, nah, pada bagian otot pada bagian deltoid kita atau pada bagian saya lupa pada bagian otot, bentar saya ingat dulu. Saya lupa, sorry. Pada bagian lengan bagian atas gitu aja ya. Tricep, bicep, sorry. Tricep dan bicep. Tricep dan bicep Anda ini mengalami pemendekan karena proses mendorong tembok yang mungkin nggak kuat ya, karena Anda bukan Samson. Ya, Samson didorong aja temboknya akan roboh. Nah, ketika Anda proses mendorong tembok, ini Anda termasuk melakukan pergerakan otot isometrik. Jadi ototnya mengalami stagnan dalam kontraksi. Oke, next atau tanpa pergerakan. Next, ada kontraksi isokinetis. Artinya apa? Dapat terlihat pada kecepatan tetap terhadap beban luar yang beragam sebanding dengan tenaga yang sedang digunakan. Proses menaikkan sampai maksimal dan menurunkan hingga posisi normal ini adalah proses dari isokinetis. Kalau tadi mengangkat pada setengah kemudian menurunkan, ini adalah yang dinamakan isotonik, kemudian mengangkat dan menurunkan, ini yang dinamakan isokinetis. Contohnya ini barbel ya, atau kalian bisa mengaplikasikan pada benda-benda manapun itu. Kemudian perubahan otot ada 4 juga, ya ini hipertrofi otot, astrofi otot,
penentuan panjang otot, dan hiperplasia serat otot. Akan kita bahas satu persatu. Hipertrofi artinya apa? Otot memiliki massa yang besar akibat peningkatan jumlah filamen aktin dan filamen miosin dalam setiap serat otot. Kita akan bahas dulu. Jadi hipertrofi ini pembesaran otot, paling nggak seperti itulah. Pembesaran otot ini akibat dari apa? Akibat dari massa. Tadi sudah saya sebutkan bahwa jaringan otot itu sebenarnya satu saja. Atau miofibril tadi hanya sebatang saja. Kemudian bagaimana bisa besar? Karena miofibril itu meningkat volumenya. Anda bisa melihat artis-artis yang six pack atau gambar-gambar binaragawan yang ototnya besar-besar, ini mengalami hipertrofi. Ototnya mengalami pembesaran. Kemudian apa ini filamen aktin dan filamen miosin? Ini adalah salah satu contoh dari bagian-bagian otot yang membuat otot itu bisa melakukan pergerakan atau melakukan kontraksi dan relaksasi. Yang mana filamen aktin dan miosin ini saling berkolaborasi untuk menunjang aktivitas otot tersebut. Maksudnya apa? Karena di situ ada proses ya, ada pengikatan oksigen, ada apa namanya pendukungan gerakan pada otot itu sendiri sehingga otot itu bisa bekerja. Sorry, kok bisa kontraksi, sorry. Astrofi otot artinya apa? Otot mengalami penurunan massa yang diakibatkan otot tidak digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Teman-teman ada atlet yang pensiun, atlet binaraga yang sudah tua, ototnya pada bahasa Jawane apa? Glembeh atau bisa lower. Nah, ini bahasa saya, sorry ya, lower. Atau mengalami penyusutan otot. Nah, inilah dinamakan astrofi. Anda bisa melihat misalkan atlet yang tidak sering latihan, kemudian binaraga yang sudah pensiun, ototnya pada menurun atau tidak besar lagi. Bukan karena lemak, tapi karena penurunan dari volume otot tersebut. Kemudian penentuan panjang otot, jadi penambahan sarkomer baru pada ujung serat otot yang melekat pada tendon. Maksudnya apa? Di sini adalah penambahan volume tadi. Jadi ketika Anda melakukan latihan, ini volume yang ada pada serat otot ini mengalami peningkatan. Dan yang terakhir ada hiperplasia serat otot. Artinya apa? Jadi proses hipertrofi serta otot terjadi peningkatan jumlah serat pada otot itu sendiri. Jadi ketika mengalami hipertrofi atau pembesaran otot pada bagian tubuh, ini mengalami jumlahnya atau meningkatkan jumlahnya sehingga tubuh itu dapat terbentuk besar atau otot ini dapat tergambar secara besar. Nah, ini yang dinamakan hiperplasia. Hiper itu kan artinya kan berlebih. Nah, ketika berlebih ini maksudnya apa? Otot ini mengalami pembesaran. Jadi seperti itu. Nah, ini sudah tulang, karena ini kan sudah yang minggu lalu kan. Nah, ini adalah jadi materi untuk otot sudah habis. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Saya kembalikan dulu. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Silahkan melakukan presensi dan melakukan pertanyaan, boleh. Nanti akan saya bahas, untuk pertanyaan akan saya bahas minggu depan. Dan teman-teman silahkan mengisi atau mengakses video ini sesuai dengan jadwalnya. Jika di luar jadwal tidak dilayani atau tidak bisa mengakses video ini. Terima kasih, saya tutup. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu. Terima kasih.